Selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini kami dari kelompok A-G-J akan menjelaskan tentang tugas merancang store prosedur dan penerapannya dalam data access layer. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alfred dengan NPM 2431027, ada Andi 2431075, George Briliannya Putra 2431096, Robert Darwis 2431023, dan Jopin di sini 2431034. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami gunakan untuk pengerjaan tugas ini. Di sini kami menggunakan database dengan DB Campus, kemudian kita create terlebih dahulu, kita use DB Company ini, kemudian kami create table DPT Department dengan primary key Department ID SINT, kemudian ada create table CRS Course dengan primary key CRS ID, kemudian INT, kemudian ada table STD Student, primary key-nya itu student ID, kemudian ada tabel GCS the course dengan eh, primary key dan foreign key, GCS department ID dan GCS course ID. Satunya kita insert ke dalam insert isi ke dalam tabel department, ini value-nya, kemudian insert ke CRS course, ini value-nya, insert ke STD student, ini value-nya. Penjelasan selanjutnya akan dimulai dari George Brilliant Yaputra. Saya akan menjelaskan cara membuat stock procedure dengan parameter by reference. Di sini saya akan membuat prosedur yang namanya fail or no, lalu saya deklarasikan add grade yang bertipe float dan add status bertipe varchar 10 sebagai output. Lalu saya mulai prosedurnya. Jika nilainya lebih dari 68, maka akan memulai prosedur baru di mana statusnya akan diset menjadi lulus. Lalu prosedur if akan berakhir. Jika nilai selain dari nilai lebih dari 68, maka akan memulai prosedur baru yang dimana statusnya akan diset sebagai gagal, lalu begitu saja, lalu semua prosedur selesai dibuat, kita end-kan. Di sini kita deklarasi lagi hasil varchar 10, mana kita jalankan prosedurnya. Nah, ini nama prosedurnya dan kita coba nilai 70. 70 kan di atas 68, jadi otomatis statusnya akan bernilai lulus. Lalu kita keluarkan hasil output agar sesuai dengan status varchar output ini. Lalu kita print hasilnya dan harusnya kita mendapatkan lulus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sama Andi. Saya akan menjelaskan tentang built-in string function sama date function. Pertama, di string function kami ada select upper std first name dari std student, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa namun dengan semua huruf dari nama pertama mereka menjadi huruf besar. Lalu dilanjutkan oleh select lower std student, di mana ini adalah kebaikan dari upper, yaitu mengubah semua letter dari nama pertama mereka menjadi huruf kecil. Lalu dilanjutkan dengan select from std student where len std first name 94. Komen ini lebih spesifik untuk mencari nama yang cuma ada 4 letter, yaitu Andi. Selanjutnya date function. Pertama, set get date adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan tanggal sama waktu yang sebenarnya yang terjadi di dunia nyata, yaitu ini. Lalu select cast get date as date adalah perintah yang hanya menampilkan tanggalnya tanpa menunjukkan waktunya. Lalu selanjutnya select std first name date div year std birthday get date as umur from std student, di mana perintah ini menampilkan nama dan umur mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Robert, yaitu matematika function sama aggregate function.
Yang mana yang pertama di sini kita ada men-select semua nama pertama siswa dari tabel student. Dan di sini kita mau menghitung kita di sini bukan menghitung tapi lebih tepatnya membulatkan semua nilai siswa yang ada. Kalau saya jalankan atau execute, dia akan muncul nama pertama dari semua siswa yang ada beserta nilai mereka yang sudah dibulatkan. Yang kedua sama, cuman perbedaannya adalah di sini adalah power yang artinya pangkat, dan dua ini artinya kita mempangkatkan semua nilai yang ada dengan kita pangkatkan dua. Kalau saya execute hasilnya sama, cuman bedanya adalah hasilnya. Dan ini juga ada nilai hitung nilai akar dan nilai hasilnya. Oke, selanjutnya ada aggregate function. Di sini kita menghitung nilai rata-rata, nilai ditotalkan, nilai siswa yang paling kecil, nilai siswa paling besar, dan total siswa yang ada pada tabel. Kalau saya jalankan semuanya, dia akan menghasilkan semua nilai yang aku minta. Di sini ada nilai average 89,308, nilai rata-rata di sini ada nilai totalnya 446,5. Habis itu dari nilai minimal, nilai terendah yaitu 85,5. Nilai tertinggi siswa adalah 95,42 dan jumlah siswa yang ada adalah 5. Segitu aja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh orang berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan user defined function yang mengembalikan scalar value. Scalar value itu artinya ia akan hanya mengembalikan satu output saja atau satu nilai saja. Di mana di sini saya create function dengan nama lengkap, di mana parameter untuk mengisi function ini adalah student first name dengan varchar 25, kemudian student last name dengan varchar 30. Nah, function ini akan mengembalikan satu nilai, yakni sebuah kata atau sebanyak 55 as varchar, di mana ia merupakan gabungan dari parameter tadi student first name yang ditambahkan dengan student last name, dan petik 2 ini untuk memberikan spasi dari hasil pertambahan namanya, dan setelah itu n. Nah, cara untuk menampilkan function ini adalah dengan select DBO nama functionnya ini, function nama lengkap dengan parameter yang kita isi dengan student first name dan student last name, dan kita panggil di kolom dengan nama nama lengkap. Kemudian saya juga ingin sekalian menampilkan tabelnya dengan student email, student update grade, dan student course ID dari tabel std student. Ketika dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jovin. Nama saya Jovin dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfred. Di sini saya buat kode create function dengan nama fn grading dengan parameternya nilai float. Di bawah sini ada return char 1. Ini berfungsi untuk mengembalikan function ini akan mengembalikan satu kata saja dengan as begin declare a grade char 1, di mana ini akan mendeklarasikan grade sebagai char 1, di mana saya akan set grade dengan case. Ini case-nya. Jika nilai di antara 10 dan 59, maka dia akan dapat D. Di bawahnya sama juga. Jika nilai di antara 59 dan 70, maka dia akan dapat C. Jika nilainya di antara 70 dan 90, dia akan dapat B. Di antara 90 dan 100, dia akan dapat A. Dan selain dari itu, nilai selain dari itu, dia akan dapat E. Dan programnya N. Terus dia akan return grade. Dia akan kembali lagi return hasil grade berupa satu nilai char. Lalu end program. Di sini ada select, di mana dia akan select tabel ya, tabel kolom, di mana dia akan select kolom std first name sama std upgrade, di
di mana dia akan menampilkan nama sama grade-nya, dan di bawah sini dia akan nampilin dbo.fn grading std pregrade, dan dia akan rename as grade, dan ini diambil dari tabel std student. Jika saya ngeblok ini, maka dia akan menampilkan tabel di bawah ini, dan ini sesuai ya, std first name, std upgrade, sama dbofn grading yang diubah namanya menjadi grade. Sekian penjelasan dari tugas merancang store prosedur dan penerapannya pada data access layer. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.